Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaa ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalaini wal fariqaini min 'urbin wa min 'ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاطمة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا خصوصا بهي ولبنكلن وخصوصا بهي هاشم أشعري جمع وخصوصا كي هجي ابن جنور كي هجي محمد بن جنور كي هجي مهاجر بن جمسر كي محمد شافي بن شافي وكي هجي مهاجر وكي هجي مقتدر وكي هجي أمين وكي هجي زاد بن
bin Kiai Ahmad Solo Kiai Haji Muhammad Syekh Nasim bin Wal Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa wa nafa'ana fi ulumihim bid-din wa dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kita tujukan buat saudara-saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan lahir batin dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Ya Allah, berikanlah daripada kesehatan buat kita semua. Wabil khusus Allah mudahkan, Allah angkat semua penyakit kita lahir batin. Wabil khusus juga Allah segera akan hilangkan daripada virus corona yang sedang menyakiti negeri kita ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min 'ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi man Allah wal sallallahu alaihi wasallam min jalalihi ala jalla wa ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima awli wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal 'abidun. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Yang saya hormati Ketua DKM Musalla Syariah Bapak Ustaz Eko Novianto, Bapak-bapak jamaah Musalla Syariah yang pada kesempatan ini istiqamah hadir di majlis yang insyaallah penuh barakah ini, di majlis yang insyaallah ketika kita hadir di tempat ini Allah berikan, Allah kirimkan kepada kita malaikat-malaikat rahmah yang sehingga kita keluar daripada ini majlis. Yang pertama, Allah tetap daripada dosa kita semua. Amin. Yang kedua, Allah mudahkan segala urusan kita semua. Dan Allah berikan ketenangan daripada mata hati kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kehadiran baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat fi yaumil uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan malam ini dengan melanjutkan pembacaan kitab Nashaibat, karya daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani yang sudah disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan ilmu beliau barokah buat kita, wa nafa'ana fi ulumihima wa nafa'ana fi daraini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Was-shadaqatu tudfi'u ghadaba rabbi. Was-shadaqatu tudfi'u ghadaba rabbi. Sedekah itu akan memadamkan murkanya Allah. Wasuntu afdalu, dan adapun diam itu lebih utama. Sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sumtu zainul alim. Diamnya itu, berdiam tidak bicara adalah keindahan bagi orang alim. Diamnya saja sudah indah orang alim. Wasitrun lil jahil, dan penutup atau jadi penutup bagi orang yang jahil. Rahu Syekh An-Muhriz wa dzalika lima fi sumt min al-waqar ay ar-razanati al-munasibati li haqqil ilmi wa li anna al-mar'a jahluhu masturun ma lam yatakallam. Riwayat ini diriwayatkan dari Abu Syekh An-Muhriz, dan demikian pula karena ada fisumti pada diamnya itu minal waqari, adalah dari sifat kewibawaan. Jadi seorang alim kalau diam itu tambah wibawa. Orang alim itu kalau diamnya aja makin wibawa. Beda dengan orang yang banyak kecapraknya baik, ya. Makin banyak kecaprak, makin orang datang. Nah, kecuali yang diomongnya adalah nilai-nilai keluhuran. Al-razanah, yakni ketenangan, al-munasibati, yang cocok li haqqil ilmi, bagi hak ilmu. Jadi orang yang alim diamnya semakin berwibawa dan juga semakin memiliki ketenangan. Karena apa? Karena dengan sebab ilmunya. Bukannya nggak mau ikut campur, bukannya nggak mau serba langsung turun tangan, bukannya kalau ada apa-apa langsung mencaprak, enggak. Tetapi mereka para alim senantiasa memandangnya, berbicara lewat hati, yang enggak langsung menarasikan dengan berbagai ucapan, menarasikan dengan berbagai perkataan-perkataan yang boleh jadi akan berpotensi menghilangkan daripada kealimannya nantinya. Makanya orang alim jarang ya bicaranya itu jarang pakai ilmu. Maksudnya bicaranya itu jarang nggak pakai ilmu, selalu bicaranya itu pakai ilmu. Kita lihat, saya punya guru almarhum al-Mafullah, Allah yarham, Bapak Kiai Haji Dawang Anwar. Beliau diam, selalu diam, tanpa kecuali kalau diajak bicara. Tapi kalau seandainya memberikan ilmu, masya Allah, luar biasa. Banyak guru-guru saya, Kiai Mahfud Syafi'i Allah yarham, begitu. Beliau kalau sedang tidak ada kegiatan apapun atau sedang seperti ini, ya beliau diam. Jadi ngobrolnya juga punya nilai, punya ilmu. Ngobrolnya itu melahirkan ilmu. Orang alim, Gus Baham misalnya zaman sekarang ya. Ya kalau lagi begini, masya Allah, kita semua hafal. Walaupun beliau pegang kita, itu beliau udah hafal sesungguhnya. Tapi kalau lagi hadapan begini, ya ngobrol sekedarnya, nggak banyak bicara. Luwali annal mar'a jahluhu mastur, karena sesungguhnya seorang yang jahil masturun adalah
adalah tertutup malam yatakallam, selama ia tidak berbicara. Selama ia tidak berbicara, orang yang jahil ini dia akan mastur, dia akan tertutup. Artinya apa? Kalau dia berbicara, makin nampak kebodohannya. Kalau orang apa? Orang yang jahil. Makin banyak bicara, makin banyak kecaplaknya, makin nampak apanya? Kejahilannya. Beda dengan orang yang alim, ya, sedikit bicara, tapi yang lebih banyak bicaranya adalah hati. Pas ketika dimintai daripada nasihat, mereka para alim ini tidak panjang lebar. Misalnya nih, saya pernah membaca riwayatnya daripada Abuya Abah Anom, Shahihul Wafatul Arifin, Allah yarham. Beliau itu kalau dimintai nasihat, Abah, punten, gimana biar saya ini begini. Beliau apa jawabnya? Perbaiki zikirmu. Perbaiki zikirmu. Ada orang yang rumah tangganya nggak karu-karuan, dia minta nasihat sama Abah. Abah, punten Mbak, doakan Mbah biar saya ini keluarganya ini baik-baik saja, keluar dari masalah yang sedang saya alami. Abah, mohon pencerahannya Abah. Perbaiki zikirmu. Selalu begitu. Semua yang sudah pernah bertalkin sama Abah selalu dinasihatnya begitu. Itu orang alim. Jadi walaupun masalah apapun, ngasihnya tidak banyak-banyak, tapi dalam. Wasaumu junnatun. Nah, sekarang kita masuk pada pembicaraan kelanjutan yang kemarin. Kalau tadi adalah rilis yang kemarin, kalau tayangan yang kemarin lah, ya, tayangan yang kemarin itu ya, sampai situ kita baca. Sedekah, kalau kita pengen terhindar daripada murka Allah, banyakin sedekah. Kalau kita pengen dicabut daripada bala bencana, banyakin sedekah. Kalau kita pengen selamat daripada bala bencana, banyakin sedekah. Insya Allah itu akan menganulir daripada murkanya Allah. Wasaumu junnatun. Kenapa sih orang yang dianjurkan oleh Nabi untuk selalu diam? Ya, diam ini, saum ini banyak artinya. Saum ini artinya nyetop, bisa artinya nyetop, imsak, menghentikan aktivitas lahir maupun batin. Nih, pemahaman daripada saum, puasa. Kenapa? Karena orang yang bisa menjalankan puasa ini semakin tinggi apanya? Semakin tinggi wibawanya. Jadi jangan kita pahami secara harfiah ya, puasa ini nggak makan nggak minum, bukan itu saja. Tapi di sini ada makna yang khusus, makna yang hakiki, yang memiliki nilai, bahwasanya orang yang bisa bersaum ini, berpuasa ini, bisa meninggikan wibawanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi, as-saumu junnatun. Puasa itu adalah junnah, itu perisai, tameng. Apa ya? Kalau orang perantau pakai apa itu namanya? Iya, perisai. Iya kan, ada polisi anti huru-hara itu pakai apa itu? Tameng gitu ya. Nah, jadi si tameng ini akan menahan segala bentuk gangguan, serangan apapun yang akan dihadapinya. Ada orang nakal ditangkis sama tamengnya. Ada orang yang ingin menyerang lewat pakai
Nah puasa itu begitu. Imun batiniah semakin kuat. Imun batiniah semakin kuat. Karena apa? Karena dia puasa. Jadi puasa ini bisa memiliki makna hakiki dan makna majaz, makna yang secara istilahnya, secara istilah yang lainnya. Artinya ada makna filosofinya. Karena banyak orang yang puasa cuma bisa nahan lapar, nahan haus, sama nahan mudun. Itu biasa. Tapi yang sesungguhnya puasa ini, saum ini yang bisa menjadi tameng kita ketika kita bisa mengendalikan amarah kita, mengendalikan nafsu kita, mengendalikan pandangan kita, mengendalikan pendengaran kita, mengendalikan cangkem kita dari omongan-omongan yang bisa merusak apa? Merusak wibawa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makanya kan klasifikasi puasa ini ada 3, Pak. Ada Imam Al-Ghazali. Puasanya orang-orang yang apa? Yang umum, yang awam. Ya, nggak tahu lah apakah kita, apa siapa nggak tahu lah. Apa cirinya ia puasa orang yang awam ini? Yang hanya bisa menahan lapar dan haus saja. Pandangannya nggak puasa, pendengarannya nggak puasa, hatinya nggak puasa, mulutnya nggak puasa. Loh, tapi kok dia puasa? Iya, puasanya cuma nggak makan dan nggak minum, tapi mulutnya masih ngecaprak banget, ngomongin orang, bikin fitnah, telinganya juga begitu. Nah itu kelas awam puasanya. Saya enggak ya, bagusnya ya masih bagus lah daripada kita puasa. Kemudian ada yang namanya shaumul khas, puasa orang yang khusus. Bukan saja dia menahan lapar dan haus, tetapi pandangannya juga ikut berpuasa, pendengarannya ikut berpuasa, tangan kakinya juga ikut puasa. Tuh, ya. Mulutnya juga ikut puasa, nggak pernah dia lagi puasa tidak pernah terlontar kata-kata yang bisa nyakitin orang, kata-kata yang jorok, kata-kata yang keji, kata-kata yang nista, tidak ada. Selalu kata-katanya keluar dengan kata-kata yang memiliki nilai-nilai keteduhan. Yang ketiga, shaumu khawasil khawas, puasa yang istimewa. Ini dilakukan oleh para nabi, para salihin, para aulia, yang puasanya bukan saja menahan lapar, haus saja juga, bukan panca indera yang puasa, tapi hatinya juga puasa, kapanpun, dimanapun, dan tidak dibatasi oleh ruang, selalu berpuasa. Hatinya nggak pernah tergelincir dari mengingat Allah. Merada ribet ini, bukan ribet, maksudnya berat bagi orang-orang yang awam. Ini berat untuk mengamalkan. Lah orang-orang yang khusyuk sampai sekarang masih puasa, Pak. Masih puasa. Ya puasa itu tadi, puasa. Wassaumu junnatun, dan puasa itu adalah tameng atau perisai. Ai wiqayatun minan nar, yakni menjaga daripada api neraka. Wasumtu, dan diam itu, puasa dan diam itu punya makna yang muradif, yang bersesuaian. Makna yang bersesuaian. Artinya puasa bisa artinya ini tidak makan dan tidak minum. Puasa juga bisa artinya diam, tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa membatalkan daripada puasa.
Wasumtu afdalu, dan adapun diam itu adalah lebih utama. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-samtu sayyidul akhlak, berdiam itu adalah adalah pemimpinnya al-akhlaki, akhlak yang baik. Ya Allah Pak, kalau kita kembali kepada kekinian, jawab saya. Kembali kepada kekinian. Kekiniannya apa? Orang dakwah itu kan Pak, Allah mengajarkan kepada kita sebagai hambanya, ud'u sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak tuh kepada jalan Tuhanmu dengan apa? Dengan hikmah, bukan dengan ujaran kebencian. Nah, sumtu di sini afdal, diamnya adalah itu afdal, lebih utama. Jadi tidak ada, nah ya, jadi tidak ada ketika dia berdakwah ada narasi-narasi yang bisa menyakiti orang. Dia tahu misalnya nih Kang Eko dalam tanda kutip viral dan sangat terkenal, tidak bagus lah. Ini dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai percontohan dalam dakwahnya. Oh sih, Mas Eko orang yang begini dalam dakwah. Nah, ini tidak termasuk kategori as-samtu afdal. Kalau kita melihat kejelekan seseorang, Pak, jangan pernah mulut kita ini gatal. Apalagi sekarang banyak peringatan-peringatan Maulid. Maulid itu kan Masya Allah Pak, kalau kita dengar nasihatnya daripada Habib Ahmad bin Naufal bin Jindan, Masya Allah. Tolong dong ajarin saya bagaimana cara mencintai Rasulullah. Tolong dong ajarin saya bagaimana saya bisa menangis karena Rasulullah. Tolong dong ajarin saya bagaimana caranya bisa berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Itu momen Maulid. Ini bukan pas Maulid yang harusnya kita junjung tinggi akhlaknya baginda Rasul, ini malah mencaci maki. Ya Allah, sedih ya Pak ya. Nah, makanya ini buat belajar buat kita. Makanya saya jujur Pak, ya Allah, saya termasuk pribadi yang sangat menyesal tidak ketemu dengan sosok seorang ulama besar, Habib al-Mahmud al-Habib Mundir bin Fuad al-Musawwar. Ketika beliau ceramah di Ciketing, saya sebenarnya ada. Ketika itu saya sedang menjenguk teman anak murid saya yang sedang sakit. Ya, pada akhirnya beliau Allah yarham dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu saya tidak mengalami dan Habib Mundir, tapi saya pada waktu itu tidak hadir karena menjenguk anak murid saya pada waktu itu. Nah, 40 hadir ceramah dari Mustika Jaya itu, beliau dipanggil oleh Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tidak pernah terdengar menyaksikan daripada YouTube-nya itu beliau itu ceramahnya, dakwahnya itu membuat narasi-narasi yang nggak pernah sampai orang yang katakanlah peminum, pemabuk, beliau tetap menyayangi, mencintai. Dan berapa banyak orang-orang yang sadar karenanya, wasilah karena beliau. Nah, ini yang kita rindukan seperti itu. Nah, jadi ini as-sumtu ini penting Pak. Jadi bagaimana kita punya tameng akan kuat, sementara kita ini mulut yang masih banyak ngecapraknya yang gak berubah. Apa yang ngecaprak itu ya? Maksudnya iya nyerocos baik. Nah, padahal as-sumtu sayyidul akhlak, diamnya itu adalah sayyidul akhlak, pemimpin
Kenapa kita ikut-ikutan pengen ngecaprak? Karena kita terlalu senang dengan sesuatu yang diviralkan di media sosial. Wah ini nih, mantap nih, kita kirim lagi. Ya, sampai kita buat komen-komen yang ya Allah, yang tidak berbudi, yang tidak berakhlak. Ya. Kalau saya di media sosial Pak, saya nggak pernah memberikan narasi-narasi. Ya kita diskusi biasa. Bahkan di Facebook saya juga nggak ada. Sama lah saya sama Kang Eko lah, selalu ngirim nilai-nilai keluhuran. Karena siapapun ketika kita memberikan kiriman-kiriman keluhuran, kemuliaan, banyak orang yang nge-like, dapat pahala tuh orang yang nge-like. Kenapa? Karena dia senang dengan kebaikan. Nah kalau orang yang nge-like itu banyak, berapa ribu, berapa ratus, berapa puluh, itu pahala jatuhnya ke kita. Kalau kita kirim postingan-postingan yang memiliki nilai-nilai perpecahan, ya Allah, banyak yang nge-like, banyak pula yang dosa. Dan orang-orang yang nge-like itu kan dosa. Karena apa? Itu suka dengan hal yang kayak begitu. Nah, ribuan orang pula yang dosanya tertimpa kepada kita. Alhamdulillah. Baik. Rawat Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami an Anas dari Anas bin Malik as-sukutu, yakni as-sukutu amma la sawaba fihi sayyidul akhlaq al-hasan lisalamati sahibihi min al-ghibati wa nahwiha, yakni diam itu amma la sawaba fihi, diam itu diam dari berbicara yang tidak ada pahalanya, la sawaba, tidak ada pahalanya, fihi padanya. As-sukut sayyidul akhlaqi adalah rajanya akhlak al-hasanati yang baik. Diamnya itu adalah rajanya akhlak. Diam, maksudnya diam ketika kita tidak tahu menahu. Jangan sampai kita menyepelekan, Pak. Menyepelekan apa? Menyepelekan kita untuk membiarkan berita-berita, ucapan-ucapan atau ujaran-ujaran yang tidak ada kebenarannya, yang belum tahu kebenarannya. Jangan sampai itu terjadi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur, dalam surat ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Irtalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Ya Allah. Dan ingatlah ketika waktu kamu menerima berita bohong, berita hoax, lalu kemudian bi alsinatikum, kemudian kamu viralkan, kamu posting kembali, kamu siarkan kembali lewat mulut-mulut kalian. Kalau dulu adabnya pakai mulut-mulut, tapi sekarang pakai WA-nya masing-masing. Diposting kembali berita yang tidak valid, bahkan berita yang hoax. Masya Allah. Ya. Wa taquluna bi afwahikum, lalu kemudian kamu mengatakan dengan mulut-mulut kalian ma laisa lakum bihi ilm, yang mana apa yang dikatakan lewat berita, lewat kabar yang tidak valid itu, yang telah diviralkan lewat lisan-lisan kalian semua adalah tidak benar. Ma laisa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hani'an, lalu kemudian kamu menganggapnya ini sepele. Menyebar berita hoax, kamu anggap inilah perkara yang sepele. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Apa kata Allah di sisi Allah? Wa huwa 'indallahi 'azim. Padahal yang model kayak begitu, Pak, orang yang selalu meremehkan, menyepelekan, dia selalu menyebarkan berita-berita hoax, itu adalah di sisi Allah
besar dosanya. Nauzubillah. Dosanya itu kecil, Pak. Tapi karena sering disepelekan, sering selalu diviralkan, sering selalu dibuat di berbagai macam media, akhirnya bertumpuk apanya? Tabungan dosa kecil. Ya Allah, kalau tabungan dosa kecil bertumpuk sama aja jadi dosa besar. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ini ayat ini di dalam surat An-Nur ini ketika kita menangkap berita yang hoax dan menyebarluaskannya dari mulut ke mulut, dari WA ke WA, dari grup ke grup, ya Pak, ini padahal merupakan perkataan yang batil dan kita tidak memiliki pengetahuan apapun tentang kevalidan, kesohihan berita itu. Tahu-tahu udah sebarin. Dan dua perkara ini adalah terlarang. Apa dua perkara yang terlarang ini? Adalah memviralkan berita hoax dan meyakini berita hoax itu termasuk perkara yang sepele. Ini jangan sampai. Dan kita semua berasumsi sebagai perkara yang sederhana, yang sepele, padahal di sisi Allah itu merupakan perkara yang besar. Di sini terkandung larangan tegas, kita tidak boleh percaya dengan berita yang tidak benar dan kita tidak boleh menyebarluaskan berita tidak benar itu kepada siapapun. Ya, ini nasihat kita. Nasihat dari baginda Rasul untuk kita semua. Li salamati sahibihi minal ghibati wa nahwiha. Apa urgensinya kita diam sehingga kita kuat imun diri kita, sehingga kita kuat tameng kita? Apa urgensinya? Karena urgensinya ini adalah li salamati sahibi minal ghibati wa nahwiha, untuk menyelamatkan sahibihi temannya minal ghibati, daripada ghibah wa nahwiha dan sejenisnya. Misalnya Kang Jenal mendengar tentang kejelekan saya dari Mas Agus. Kang Jenal, kamu usah lebih, dia tuh sebenarnya tuh pengen begini pengen begitu, masa sih iya? Nah ketika Kang Jenal ini mendengar berita dari Mas Agus, ternyata Kang Jenal tidak bereaksi. Nah itu namanya as-somtu, berdiam. Nah ini yang akan menguatkan perisai kita. Karena apa? Kang Jenal tidak tahu menahu permasalahannya, tahu-tahu dapat berita kayak begitu dan gak mau tahu. Saya bukan urusan saya. Nah yang model seperti inilah Pak yang akan menguatkan daripada perisai kita, yang akan bisa menguatkan daripada jurnah kita, tameng kita kalau nanti di akhirat akan terhindar daripada al-wiqayah minan nar. Ya, kobaran api neraka. Amal istighalu bima fihi sawabun minna dzikrin wa qiraati Qur'anin wa ilmin fa huwa afdalu minas samti. Nah, kalau yang model begini beda. Ya, Pak. Kalau kita mendengar berita-berita yang belum tahu kebenarannya datang ke kita no reaksi, nggak reaksi apa-apa, itu namanya soms. Itu namanya Bapak sedang berpuasa, ya, tanda kutip, sedang no reaktif, nggak ada reaksi apa-apa. Karena apa? Ingin menjaga. Nah tapi beda kalau yang begini nih. Amal istighal bima fi sawabun. Adapun pekerjaan atau adapun pekerjaan yang disibukkan bima
bima fihi sawabun, dengan apa-apa yang di dalam pekerjaannya itu sawabun, memiliki nilai pahala, memiliki nilai pahala. Min nahwi zikrin, seperti apa? Seperti zikir, wa qiraatil Quran, seperti baca Al-Quran, wa ilmin, atau menuntut ilmu agama, fa huwa afdalu minas shams. Ini yang model begini lebih afdal daripada diem. Tuh, nih kayak bapak nih ngaji begini nih zikir. Ini lebih afdal daripada bapak diam di rumah aja, Dok. Ya. Nah, kalau yang tadi kita menjaga daripada perbuatan-perbuatan ghibah, kita wajib diam. Ini adalah lebih afdal daripada kita reaksi untuk memviralkan berita yang kita dapat. Misalnya, oh satu video orang begini, wah benar nih, langsung diposting. Nah, tapi ketika bapak diam, tidak ada reaksi apa-apa, itu lebih afdal, dan itu yang dapat pahala. Tuh. Tapi beda kalau al-istighal bima fihi sawabun, pekerjaan yang disibukkan dengan pekerjaan yang memiliki nilai pahala, ini nggak boleh diam. Pak RT menyuruhkan untuk kerja bakti, jangan cari cingwek di rumah. Ayo, Kang Eko ayo kerja bakti, berangkat. Maksudnya kerja bakti, berangkat. Jangan kamu cari cingwek di bumi, ya, ngejedok di bumi, ya. Ini namanya apa? Al-istighal bima fihi sawab. Pekerjaan yang disibukkan dengan nilai-nilai yang berpotensi pahala. Enggak boleh diem kita. Afdalnya kita ngikutin apa? Untuk bereaksi menuju kepada amal kebajikan. Contohnya tadi wa nahwi dzikrin, min nahwi dzikrin, yaitu zikir, kayak kita pengajian ya. Bagaimana orang-orang yang duduk di rumah? Ya lebih afdal bapak-bapak yang hadir di sini. Lebih afdal bapak-bapak yang hadir di majlis. Yang di rumah bagaimana? Ya nggak bagaimana, ya. Tapi kalau mereka mendengarkan dapat pahala. Tapi afdal mana? Afdal yang ada di sini. Lebih afdal daripada apa itu? Daripada kita diam. Wal jihadu sanamuddin, dan adapun jihad itu adalah apa ini? Ai a'lahu at-ta'ayyana, yakni yang paling tinggi pangkal. Jihad itu adalah pangkalnya agama. A'lahu yakni yang paling atas kedudukannya, in ta'ayyana, jika telah ditentukan, wadzalika, dan yang demikian itu anna jihad yu'lam, bahwa sesungguhnya jihad itu dapat diketahui min mahallin ba'idin, dari tempat yang jauh, kama anna sanama, sebagaimana bahwasanya punuk itu ya punuk ya bongkoknya onta itu kan paling atas dia. Punuknya ibil onta yuro min ba'idin, dapat dilihat dari jauh. Nah, ini sekarang masalah jihad. Jihad ini Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian dijelaskan oleh Baginda Rasul atau dalam kitab ini, jihad itu adalah sanamuddin, punuknya agama. Apa? Tempat yang paling tinggi dalam beragama itu jihad. Nah, sekarang Pak, harus kita maknai jihad ini, jangan pernah kita salah mengartikan. Kita harus berjihad, ya. Ketika kita melihat kanan kiri kita dalam keadaan lapar,
berjihad untuk menolongnya. Tuh. Ya. Nah, jadi ada jihad yang bermakna atau memiliki pengertian berperang di jalan Allah dengan mengangkat senjata. Ya, ada. Tetapi kalau untuk konteks kekinian, barangkali jihad untuk mengangkat senjata ini boleh jadi tidak ada. Kita mau melawan siapa? Masa mau melawan bangsanya sendiri? Masa mau melawan daripada warga negaranya sendiri? Masa mau melawan daripada saudaranya sendiri? Nah, kalau seandainya bapak-bapak ingin berangkat ke Israel, nah itu baru tuh jihad mengangkat senjata. Kalau sekarang konteksnya tidak bisa dijadikan sebagai kebijakan untuk mengangkat senjata berperang. Karena apa? Tidak ada seruan jihad untuk berperang. Karena apa? Karena memang tidak ada yang bisa menyebabkan kita untuk berperang mengangkat senjata. Tidak ada yang menyebabkan kita untuk berperang mengangkat senjata. Tapi jihad ini tetap relevan kita jadikan sebagai ruh kita dalam beragama. Apa misalnya? Misalnya kita bangun malam masih malas, ayo kita berjuang dengan sekuat tenaga untuk bisa bangun malam. Tetangga kita dalam keadaan kekurangan, ayo kita berjihad membantu tetangga kita, saudara kita yang sedang berkekurangan. Banyak saudara-saudara kita, warga kita di sini yang misalnya dalam keterbelakangan pendidikan, misalnya kita berjihad untuk mencerdaskannya. Nah, makanya jihad di sini dikatakan sanamuddin, tempat yang tertinggi dalam beragama. Tuh. Nah, kita termasuk jihad memerangi berita-berita yang tidak benar. Tuh, ya Pak ya. Dulu ketika bulan Oktober, tanggal 22 Oktober 1945, di mana tentara nikah datang lagi setelah Indonesia merdeka, di mana bangsa Portugis datang lagi setelah Indonesia merdeka, Jepang datang lagi. Untuk apa? Untuk merebut kemerdekaan Indonesia yang kemarin sudah diproklamirkan oleh Bung Karno. Tiba-tiba datang lagi penjajah. Bingung Pak Soekarno. Akhirnya Pak Soekarno langsung WA kepada Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Dulu nggak ada WA ya katakanlah WA lah, menghubungi Mbah Hasyim Asy'ari. Yai, bagaimana ini? Kami pemerintah telah menetapkan Indonesia telah merdeka. Tapi sekarang tentara nikah datang lagi menyerang kita. Bagaimana ini? Sementara semua rakyat Indonesia sedang bersukacita karena telah merdeka, sudah bisa melakukan aktivitas kehidupannya. Bagaimana ini untuk bisa menyerukan agar mereka kembali mengangkat senjata, mengusir penjajah? Dari situlah Mbah Yai Hasyim membuat ijtihad. Dikumpulkanlah para ulama-ulama yang ada di Nusantara, dikumpulkan di Surabaya pada waktu itu. Ayo sekarang buat komitmen atau buat fatwa bahwasanya keluarlah resolusi jihad. Membela tanah air adalah sebagian daripada iman. Membela negara adalah kewajiban. Maka dibuatlah resolusi jihad. Semua kembali tuh. Kalau Pak Soekarno sendiri yang ngomong, nggak bakalan apa? Nggak bakalan dipercaya sama masyarakat, sama rakyat. Anda mungkin sebagian, tapi ini dikuatkan oleh Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Maka akhirnya apa? Akhirnya semua santri pada waktu itu disuruh keluar. Untuk keluar ngapain? Keluar untuk melawan penjajah.
November tidak akan ada tanpa adanya 22 Oktober, Hari Santri. Kenapa dikatakan Hari Santri? Karena dulu yang berjuang, yang membawa daripada amanat resolusi jihadnya Mbah Hasyim Asy'ari adalah para santri. Para santri. Makanya dikenal dengan Hari Santri. Hari Santri tidak ada kalau tidak ada resolusi jihad. Jadi itu selalu berkaitan. 10 November tidak akan ada Hari Pahlawan tanpa adanya resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Tanggal 20 Oktober tidak akan ada kalau tanpa adanya Hari Santri. Hari Santri tidak akan ada kalau tidak ada resolusi jihad. Nah, inilah yang sekarang oleh sejarah dicatat. Dulu nggak ada Hari Santri. Dulu nggak ada yang namanya menceritakan resolusi jihad. Nah, yang model begitu jelas mengangkat senjata melawan musuh penjajah. Kalau sekarang tidak ada alasan kita untuk mengangkat senjata, mau melawan siapa, Pak? Ya, enggak. Nah, mudah-mudahan jihad yang kita maknai pada kondisi kekinian adalah berjihad untuk memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Itu jauh lebih mulia dan itu termasuk bagian daripada itu puncaknya ajaran agama kita, yaitu berjihad. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakah buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.